pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andi Nurrahmi Rabiul kembali menjumpai Anda dalam program Unhas hari ini. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin menjadi host dalam Kuliah Umum Forestry Update Course pertemuan ketiga dan menjadi perguruan tinggi pertama di Indonesia yang membentuk mata kuliah baru yaitu Kehutanan Terkini bagi mahasiswa baru angkatan 2023. Pemirsa, saat ini kami sedang berada di auditorium Prof. A. Amiruddin, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dalam rangka Kuliah Umum Forestry Update Course FOKU yang berlangsung pada hari Sabtu 21 Oktober 2023. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia berkolaborasi dengan seluruh fakultas kehutanan yang ada di perguruan tinggi di Indonesia dalam menyelenggarakan Kuliah Umum Forestry Update Course FUKO. Kegiatan ini berlangsung Sabtu 21 Oktober 2023, pukul 9.30 WITA, bertempat di Auditorium Profesor Dr. A. Amiruddin Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Setiap pertemuan kuliah umum ini akan memiliki host yang berbeda-beda dari setiap perguruan tinggi di Indonesia. Pada pertemuan pertama diselenggarakan langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Pertemuan kedua oleh Institut Pertanian Bogor dan host pertemuan kali ini yaitu Universitas Hasanuddin. Kuliah Umum Forestry Update Course FUKO pertemuan ketiga ini dihadiri oleh mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin dan lebih dari 10 perguruan tinggi di Indonesia. Di antaranya yaitu Universitas Patimura, Universitas Mula Warman, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Sumatera Utara, Universitas Kuningan, Universitas Terbuka, Universitas Mataram, Universitas Wijaya Putra, Universitas Veteran Bangun Nusantara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Indonesia Timur, Universitas Islam Makassar, dan Universitas Muslim Maros. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan oleh MC dan disusul dengan pemasangan songkok dan selendang kepada Dr. Hanif Faisal Nurofik, SHUT MP, selaku Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Persembahan tari padupa oleh mahasiswa Belantara Kreatif Kehutanan Universitas Hasanuddin, disusul dengan pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Rimbawan. Sambutan pertama diberikan oleh Dr. Insinyur H.M. Mujtahid M. SHUT MP IPU selaku Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin dan sambutan kepada Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Engineering Adi Maulana STM Phil, sekaligus membuka acara secara resmi. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Oke, jadi terima kasih, ini upaya bersama antara Foretika dan KLHK untuk mentransformasi kebijakan yang saat ini yang sedang dan akan kemudian kita proyeksi ke depan dengan anak-anak muda. Menjadi penting banget kita ketemu dengan teman-teman akademisi. Di satu sisi kita akan mendapat juga masukan, di sisi lain juga kita dapat mendelivery kebijakan-kebijakan apa yang saat ini disusun oleh KLHK di dalam penanganan lingkungan dan kehutanan. Ini sehingga kita bisa mempersiapkan lebih awal. Hal-hal ini diharapkan lebih jauh menjadi diskursus. Tadi kan kami dengan Pak Sustiawan dengan latar belakang yang berbeda mencoba menyampaikan ini kepada anak-anak muda. Terdapat 2 materi dalam Kuliah Umum Forestry Update Course FUKO pertemuan ketiga dengan 2 narasumber terkemuka, yaitu Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Dr. Hanif Faisal Nurofik SHUT MP dengan materi Arah dan Kebijakan Perencanaan Kehutanan dan Lingkungan Hidup Indonesia Masa Depan, disusul dengan pemberian sertifikat kepada narasumber. Selanjutnya dengan materi Arah dan Kebijakan Konservasi Kehati Indonesia, Profesor Dr. Satyawan Pudyatmoko, selaku Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia secara daring melalui Zoom. Setelah itu dilanjutkan sesi diskusi dengan para mahasiswa yang dimoderatori oleh Dr. Insinyur Syamsur Rijal SHUT MSI IPU, dan acara ini ditutup dengan penyerahan plakat dari Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Dari Auditorium Prof. Dr. A. Amiruddin, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Feni Septiani Samuel, Nabil Tamam, Unhas TV. Satgas PPKS Unhas menyelenggarakan pelatihan Duta Pencegahan Kekerasan Seksual di Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin pada 22 Oktober 2023 lalu. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Hasanuddin menyelenggarakan pelatihan kepada Duta Pencegahan Kekerasan Seksual dalam lingkup Universitas Hasanuddin. Pelatihan ini dimulai pada pukul 8 pagi hingga 12 siang di ruang rapat B lantai 4 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin, Minggu 22 Oktober 2023. Pelatihan ini diikuti oleh 11 duta Satgas terpilih yang telah diumumkan pada 16 Oktober lalu. Pelatihan Duta Satgas PPKS dibuka oleh Ketua Satgas PPKS Unhas Profesor Farida Patitinggi SH M.Hum yang hadir secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Materi pertama dibawakan oleh Dr. Insinyur Aslin Asnawi SPT MSI IPM ASEAN Engineering dengan materi Modul Pembelajaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Hasanuddin. Pada materinya, ia menjelaskan panduan penggunaan modul, memahami kekerasan di lingkungan pendidikan, profil pelajar Pancasila, definisi dan bentuk kekerasan seksual, bahaya kekerasan seksual hingga respon untuk mendukung korban. Dalam sesi diskusi, terlihat antusias para duta menanyakan topik terkait seperti target pengisian modul hingga benefit bagi mahasiswa yang mengisi modul. Baik, saya kira untuk satuan tugas PPKS dan Duta PPKS yang telah kita pilih itu agak berbeda. Kalau untuk satuan tugas PPKS, tugasnya adalah dalam rangka melakukan upaya-upaya pencegahan, bukan cuma pencegahan, tetapi upaya pencegahan, penanganan maupun pemulihan. Yang kedua, secara berkala itu kita diharapkan membuat laporan terkait dengan kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan tadi, dan survei setiap 6 bulan itu kita harus buat, dan itu dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan dilaporkan pada kementerian. Tugas dari Satgas berikutnya adalah memberikan rekomendasi sanksi administratif kepada pimpinan perguruan tinggi, dalam hal ini rektor, dan rektorlah yang nanti menetapkan sanksi kepada pelaku. Sementara untuk tugas dari Duta PPKS ini yang pertama yaitu membantu di dalam upaya melakukan pencegahan kekerasan seksual di lingkup Universitas Hasanuddin. Yang kedua, kita berharap bahwa Duta PPKS ini juga membantu dalam upaya melakukan koordinasi dengan instansi lain di dalam upaya-upaya perlindungan dan pemulihan bagi si korban. Dan yang ketiga, kita berharap bahwa Duta Satgas PPKS ini juga dapat membantu di dalam melakukan pemantauan terhadap beberapa rekomendasi sanksi yang direkomendasikan oleh Satgas PPKS dan telah ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Saya kira itu. Pemateri juga menyampaikan harapan kepada seluruh duta melalui pelatihan ini dapat meningkatkan kapasitasnya sebagai Duta Satgas PPKS. Selain itu, juga hadir materi pelaporan, penanganan, dan pemulihan kasus kekerasan seksual oleh Profesor Dr. Nursini SEMA. Materi Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, serta diskusi tugas-tugas Duta Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Dr. Insinyur Mardiana Itrawati Fakhri MS. Baik, kalau terkait bagaimana cara saya itu Kak, ini masih dalam proses perencanaan program kerja. Nah, kalau dari saya sendiri di FISIP itu ada saya beberapa akan ada melakukan sebuah proker. Itu yang paling pertama sosialisasi. Sosialisasi itu akan ada saya lakukan sosialisasi antara kepada ketua-ketua himpunan dan juga ketua-ketua UKM di daerah FISIP. Nah, selain itu juga mungkin akan ada tindak lanjut seperti yang dikatakan Prof. Farida pada beberapa hari yang lalu, katanya akan ada tinjauan CCTV. Jadi akan ada CCTV yang diletakkan di LEMA di lembaga mahasiswa. Nah, itu juga merupakan salah satu tindak lanjut sebagai sistem pengawasan dari kami dari Satgas juga untuk bisa memantau jalannya kegiatan-kegiatan mahasiswa di LEMA tersebut, seperti itu Kak.
Satgas PPKS Unhas juga menyediakan layanan aduan melalui akun Instagram. Korban dapat melaporkan melalui layanan aduan yang tertera di bio Instagram PPKS Unhas. Universitas Hasanuddin menyelenggarakan agenda tahunan wajib, yakni Gerakan Unhas Mengkaji dan Salat Berjamaah. Kegiatan ini diselenggarakan secara bergilir oleh setiap fakultas di Universitas Hasanuddin. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Halo pemirsa Unhas TV, saat ini sedang berlangsung kegiatan Gerakan Unhas Mengkaji dan Sholat Berjamaah yang diselenggarakan pada Kamis 19 Oktober 2023 di Masjid Ikhtiar Kampus Unhas Tamalan Rea. Gerakan Unhas Mengkaji dan Sholat Berjamaah adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan rutin oleh Universitas Hasanuddin melalui bidang akademik dan kemahasiswaan. Kali ini Sekolah Pasca Sarjana Unhas yang menjadi host dalam kegiatan tersebut. Acara dimulai pada pukul 15.30 WITA secara luring di Masjid Ikhtiar Kampus Unhas Tamalan Rea dan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan ini dimoderatori oleh Dr. Insinyur Yusran STMT yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah oleh mahasiswa pasca sarjana. Dalam kegiatan ini, host Gerakan Unhas Mengkaji dan Sholat Berjamaah, Profesor Dr. Budu PhD SPMK M.Ed, menyampaikan sepatah kata dan dilanjutkan sambutan rektor yang diwakili oleh Ketua LP2M Unhas, Profesor Dr. Haji Muhammad Nasrum Masih PhD SPMK. Kedua sambutan tersebut dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Dalam sambutannya, Prof. Nasrum menyampaikan rasa terima kasih sebagai bentuk apresiasi kepada para panitia yang telah berhasil menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ketua Panitia Dr. Andes Sulaiman Gosalam MSI menjelaskan tujuan dari pelaksanaan Gerakan Unhas Mengkaji dan Sholat Berjamaah, yakni untuk mengajak mahasiswa untuk mengkaji dan menghayati ayat-ayat Allah, sekaligus mentadaburi dan menghayati Al-Quran dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan pelaksanaan Gerakan Unhas Mengkaji dan Sholat Berjamaah atau disingkat GUMS, dulu namanya Gerakan Unhas Mengaji dan Sholat Berjamaah, tapi sekarang kita ubah sedikit menjadi mengkaji. Jadi bukan sekedar mengaji tapi mengkaji ayat-ayat Allah. Nah, jadi tujuannya supaya sivitas akademika Unhas, baik dia mahasiswa, ya dosen, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan itu mengajinya bagus, ya sekaligus bisa mentadaburi, menghayati Al-Quran dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah ini kita harapkan dijaga 5 waktu sehari semalam, ya. Jadi tujuannya itu, dan kita biasakan minimal sepekan sekali itu sholat asar mulai berjamaah di Masjid Ikhtiar Kampus Unhas ini, ya, di Tamalan Rea sampai maghrib berjamaah, ya, alhamdulillah. Sebagai pemateri dalam kegiatan ini, Ustaz Profesor Dr. Darussalam Syamsuddin MAG membawakan materi dengan tema beragama berdasarkan cinta, kebutuhan primer manusia modern. Berharap bahwa melalui kajian-kajian ini, para mahasiswa dapat mengambil pelajaran dan ilmu baru yang disampaikan. Pemirsa yang saya hormati, karakter yang ingin dibangun kepada mahasiswa dengan kegiatan Gerakan Unhas Mengkaji dan Sholat Berjamaah ini sangat bagus. Dalam kaitannya dengan topik hari ini, beragama dengan cinta, kebutuhan primer manusia modern, kita berharap mahasiswa yang semua hadir dalam kajian baik di melalui Zoom maupun yang melalui langsung luring itu dapat mengambil pelajaran bahwa berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dalam kaitannya dengan pembentukan karakter itu bisa dilakukan melalui satu diantaranya dengan kegiatan Gerakan Unhas Mengkaji dan Sholat Berjamaah. Ini penting karena kajian-kajian ini seperti tadi pertanyaan-pertanyaan yang ada itu luar biasa. Itu tidak hanya berkaitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai ciri manusia modern, tapi
nampak sekali ada kehausan dalam kaitannya dengan nilai-nilai spiritual needs, kata salah seorang guru besar yang memulai dialog tadi. Jadi ini penting supaya mahasiswa dalam kaitannya dengan pembentukan karakter dia bisa terbentuk. Jadi karakter itu lebih bagus kita istilahkan dengan akhlak. Jadi manfaat pada kegiatan GUMS ini, Gerakan Unhas Mengaji Bersama, banyak sekali manfaat yang didapat. Dikarenakan seperti yang saya bilang tadi, ada sisi tadarus bersama, Kak. Di situ kan sisi tadarus itu kita bisa melihat bagaimana teman-teman yang lain yang udah berpengalaman dalam segi mengaji, tahsinnya bagus, kita bisa mempelajari hal itu, terutama soal irama-iramanya. Salah seorang mahasiswa yang ikut dalam kegiatan tersebut turut mengungkapkan motivasi untuk mengikuti Gerakan Unhas Mengkaji Sholat Berjamaah, sekaligus manfaat yang didapat setelah mengikuti kegiatan tersebut. Baik pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan. Rahmatia, Nabil Tamam, Unhas TV. Segenap sivitas akademika Universitas Hasanuddin memberikan ucapan selamat kepada Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP atas pelantikan sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia. Berikut info selengkapnya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin Jompa, Rektor Unhas, mewakili segenap sivitas akademika dan keluarga besar Universitas Hasanuddin mengucapkan selamat atas pelantikan Bapak Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman MP sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia pada sisa masa jabatan 2019-2024. Semoga Bapak Andi Amran Sulaiman diberi kekuatan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Sektor pertanian merupakan tulang punggung ketahanan pangan bangsa Indonesia. Tentu tantangan juga semakin berat, termasuk adanya perubahan iklim dan perkembangan global akhir-akhir ini. Perang di Ukraina, kemudian di Timur Tengah, dan seterusnya. Oleh karena itu, ayo mari kita semua membantu Bapak Menteri Pertanian, Pak Andi Amran Sulaiman, dan mensukseskan program-program strategisnya demi kemajuan bangsa dan negara yang sejahtera, adil, dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Patitingi, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin, menyampaikan selamat dan sukses kepada Bapak Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman MS, yang juga Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin atas pelantikannya sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia. Semoga dapat mengemban amanah dengan baik dalam mewujudkan pertanian Indonesia yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Engineering Adi Maulana ST MPhil, Wakil Rektor Universitas Hasanuddin Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis, ingin mengucapkan selamat kepada salah satu alumni terbaik Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman, yang pagi ini dilantik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Menteri Pertanian RI. Harapan kami dari Universitas Hasanuddin, semoga Bapak Menteri Pertanian, Bapak Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman diberi kesehatan, diberi kekuatan dalam menjalankan tugas-tugas mulia sebagai Menteri Pertanian yang akan mengawal banyak masalah, ya, dan kemudian tentu saja menjawab banyak tantangan dalam bidang pertanian. Sekali lagi, semoga segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kami dari Universitas Hasanuddin siap untuk membantu dan mensupport semua program-program dari Bapak Menteri ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen Unhas TV mengucapkan selamat atas pelantikan Dr. Andi Amran Sulaiman
sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia. Semoga amanah dan sukses selalu. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Andi Nur Rahmi Rabiul beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.